Shalom Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninggiang Abian Base. Hari ini Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Saya berharap bahwa kita semua pada pagi hari ini ada dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan kita serta tanggung jawab kita masing-masing hari ini, sebelumnya mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk perlindungan yang Tuhan telah berikan bagi kami di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami hari ini melaksanakan tugas-tugas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami masing-masing, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya biarlah Tuhan menyertai kami, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami akan dapat menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Mazmur 65 ayat yang ke-9, dan yang kedua dari Lukas 8 ayat yang pertama. Sesuai dengan puji dan janji, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mazmur 65 ayat yang ke-9, seluruh bumi dari ujung ke ujung kau buat bersorak gembira. Yang kedua dari Lukas 8 ayat yang pertama, Yesus pergi ke kota-kota dan ke kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai Raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul kabar sukacita atau kabar baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini seringkali kita mendengar berita-berita yang palsu, berita-berita yang bohong, atau berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya, atau lebih sering disebut berita hoak. Dan sayangnya berita-berita seperti ini atau kabar-kabar yang bohong seperti ini seringkali dengan begitu cepat beredar karena kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini biasanya menyebar lewat Facebook, lewat media sosial. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita-berita yang seperti itu biasanya dibuat dan disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya untuk membuat kekacauan, yang tujuannya untuk memperkeruh suasana atau situasi-situasi tertentu, sehingga orang banyak yang mendengar berita-berita tersebut seringkali menjadi ketakutan, menjadi gelisah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya datang di hadapan Bapak Ibu tidak membawa kabar yang bohong atau kabar yang palsu, tetapi saya datang untuk memberitakan kabar baik atau kabar sukacita. Apakah kabar baik itu? Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus seringkali berkeliling dari kota ke kota, dari kampung ke kampung untuk memberitakan
kabar baik tentang Injil Kerajaan Allah. Berita Injil yang membawa pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu, baik yang terbelenggu oleh kuasa dosa, baik yang terbelenggu oleh kuasa roh jahat, yang terbelenggu oleh sakit penyakit, atau yang terbelenggu oleh keadaan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting lagi, yaitu Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Dan Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah kabar sukacita itu, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dan Dia telah melaksanakan karya agung di kayu salib. Dia telah mati bagi kita, Dia menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Supaya apa? Supaya kita orang yang tidak layak, kita orang yang berdosa, ditebus oleh Tuhan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan itu. Dan kita semua yang percaya kepadanya, Tuhan memberikan jaminan yang pasti bahwa keselamatan itu menjadi milik kita apabila kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, dan keselamatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita? Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita meresponi karya besar Tuhan di kayu salib, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Meresponi dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita mensyukuri apa yang Tuhan telah perbuat untuk kita. Dia telah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Mungkin keadaan kita hari-hari ini sedang tidak baik, tetapi Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, supaya kita selalu bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan bersyukur kita akan merasakan hati kita lebih damai, hati kita lebih tenang. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, untuk meresponi keselamatan yang Tuhan berikan, mari kita belajar untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar, walaupun ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kita mesti belajar, berjuang untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Memang ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan tanpa rintangan, hidup kita bukan tanpa masalah, tetapi yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mau dengan setia taat mengandalkan Tuhan, Tuhan menjanjikan penyertaan dan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika masalah, ketika pergumulan, ketika persoalan dan tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan memiliki kekuatan untuk dapat menghadapinya. Kita akan dapat melaluinya dengan kekuatan dan penyertaan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu melewati semua itu dan kita menjadi pemenang. Kita bisa keluar dan bisa mengatasi setiap persoalan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan yang
ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, kita sudah mendengar kabar sukacita ini, kabar baik ini. Mari Bapak Ibu, kita menyampaikan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada orang lain, terutama kepada mereka yang masih hidup di dalam belenggu dosa, yang masih hidup di dalam kegelapan, supaya mereka juga menerima terang kasih Kristus, sehingga mereka juga bisa diselamatkan, dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana cara kita untuk menyampaikan kabar baik ini? Mungkin kita belum berani atau tidak pandai untuk berbicara, untuk menyampaikan kepada orang lain. Mungkin melalui sikap hidup kita yang baik, mungkin melalui perkataan-perkataan kita yang membangun, yang memberkati orang, sehingga mereka bisa melihat, orang lain bisa melihat dengan cara hidup kita yang baik itu, Kristus nyata di dalam diri kita. Ini juga bisa menjadi cara untuk kita menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Mungkin yang giat di media sosial bisa menyampaikan lewat media sosial, sehingga berita ini akan didengar oleh siapapun, terutama yang belum mengenal kebenaran, yang belum mendengar kabar sukacita ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, mari kita taat dan setia kepada Tuhan, dan yang terakhir, mari kita bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan tuntunan daripada Tuhan, dan kami boleh menerima kekuatan sukacita dari Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, bila ada yang mengalami pergumulan-pergumulan, baik oleh karena sakit penyakit, baik oleh karena pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga, dan apapun pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan datang, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh menerima pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati kami, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran, hidup melakukan firman-Mu, dan hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.